Gilbert misalnya 1976, di situ ada relationship, ya, ada tujuan, ya, hubungan, kemudian tujuan, ada struktur, ada kepemimpinan, ya, kemudian untuk model Nadler dan Tussman, ya, di situ ada organisasi, ada perubahan, ya, kemudian McKinsey di situ ada struktur, proses formal, informal, ya, style. Nah, akhirnya dari sintesis literatur, ya, jurnalnya Bila Bin Said dan Wang, ya, Wen Bin Wang, ya, di sini bisa melihat bahwa dari pembelajaran semua model, ya, dari pembelajaran semua model bahwa organisasi yang sehat, begitu ya, organisasi yang sehat artinya mengikuti perubahan begitu, itu mampu memenuhi kebutuhan semua stakeholdernya, gitu ya, semua stakeholdernya, dan bisa beradaptasi, ya, bisa beradaptasi dengan lingkungan yang berubah. Nah, ini yang harus dilakukan, ya, untuk mengembangkan dan memajukan organisasi. Nah, maka kemarin saya minta dari teman-teman berdasarkan jurnal, ya, yang sudah kita pelajari bersama, ya, ketemu variabel banyak, maka gagasannya apa, gitu ya, untuk bisa menyusun model penelitian, begitu ya. Jadi tugas yang terakhir seperti itu ya, model ya, model penelitian. Nah, sebelum nanti saya minta beberapa teman untuk memaparkan, ya, memaparkan model penelitian. Jadi saya merasa kalau kita membaca jurnal yang banyak itu, gitu ya, ataupun juga model-model, ya, yang ada di dalam jurnal, itu kita bisa melihat, oh ternyata mungkin teman-teman tertarik untuk kepemimpinan. Jadi kepemimpinan yang berhasil itu kan bisa membawa perubahan yang baik, begitu ya. Nah, maka nanti ngambil variabelnya ada dari kepemimpinan, ya, style gaya kepemimpinan, ya, prosesnya dan lain-lain. Nah, maka di sini saya sebelum nanti ya tugas akhirnya dari saya itu kan saya minta untuk membuat tulisan, gitu ya, makalah tentang kepemimpinan dan manajemen perubahan, ya, karena di sini kalau kita melihat materi, ya, materi yang sudah kita pelajari, yang tadi saya ulas ya dari depan tadi, itu sebenarnya apa? Sebenarnya memberi nasihat kepada siapa? Memberi nasihat kepada siapa? Pemimpin, ya, pemimpinnya, ya, jadi manajer, gitu ya, CEO, ya, CEO, COO, begitu ya, kemudian manajer, gitu ya, direktur, begitu ya. Jadi bagaimana sih cara merencanakan, gitu ya, cara merencanakan dan mengimplementasikan perubahan organisasi. Nah, itu kan sebenarnya, maka saya urutkan, begitu ya, dalam pembelajaran itu saya urutkan, kita harus memahami dulu apa itu OD, Organization Development, begitu. Kemudian kita mempelajari sifat-sifat perubahan yang direncanakan, begitu. Kemudian kita belajar mendiagnosis, ya, bagaimana sebenarnya keadaannya, ya. Kemudian kita belajar model-model, gitu ya, model-model perubahan, ya. Jadi bagaimana mendiagnosis dalam organisasi, ya, untuk sebuah perubahan yang lebih baik dalam organisasi. Nah, berarti ini sebenarnya materi yang kita pelajari ini sekali lagi memberikan arah, ya, pedoman, nasihat, begitu ya, kepada CEO, ya, kepada manajer, kepada direktur, begitu ya. Bagaimana sih untuk bisa memahami organisasi, kemudian
mengembangkan sebuah organisasi melalui perencanaan yang tepat, begitu ya, mengetahui situasi keadaan yang tepat, gitu ya. Kemudian yang sudah rencana yang sudah dibuat, ya, itu bagaimana bisa diimplementasikan. Nah, berarti di sini kalau kita melihat bahwa bagaimana manajer yang atau kepemimpinan pemimpin direktur manajer yang berhasil ya yang berhasil dalam situasi organisasi yang terus berubah. Nah, berarti apa? Karyawan menjadi lebih bertanggung jawab. Ya, bisa menjadikan karyawan itu lebih bertanggung jawab dan punya prioritas dalam pekerjaan. Nah, berarti di situ di dalamnya apa? Komunikasi ya. Nah, membangun bagaimana komunikasi yang luas ya, lebih luas, lebih baik untuk improvisasi, ya. Oke, kemudian masih banyak lagi ya, bagaimana bisa organisasi itu bisa memahami kan diagnosis. Nah, bisa memahami apa sebenarnya yang terjadi, ya, tetapi tanpa biaya yang mahal. Nah, seperti itu. Sebenarnya itu uh, beberapa contoh keberhasilan ya, keberhasilan di dalam kepemimpinan, dalam kepemimpinan. Nah, berarti di sini kalau kita bicara manajemen perubahan, begitu ya, bicara manajemen perubahan, ini sebenarnya uh, fokusnya itu kecuali kita melihat sumber-sumber apa saja yang ada di dalam organisasi yang senang menolak atau yang mendukung begitu ya, yang uh, perubahan tentang perubahan dan juga bagaimana misalnya ada penolakan ya, bagaimana cara mengatasinya begitu ya. Kemudian juga ini pembelajaran ya, pembelajaran dalam perilaku ya, pembelajaran secara materi ataupun perilaku. Bagaimana perilaku kepemimpinan ya, pemimpin itu bisa mempercepat perubahan yang kompleks. Sebenarnya itu pembelajarannya. Jadi teman-teman kadang, Bu, suruh baca jurnal model banyak kayak gitu tuh, kita tuh bisa apa? Lah itu nanti bisa menjadi manajer, jadi CEO, menjadi pemimpin, gitu ya, yang selalu belajar, kemudian bisa berperilaku, ya, bisa berperilaku yang tepat, ya, untuk bisa mempercepat implementasi perubahan yang sangat kompleks dan terus-menerus itu. Nah, itu yang ya, yang dipelajari kan itu. Ya toh? Kadang ya silakan, silakan, silakan. Iya, iya betul. Iya, betul. Betul. Iya, betul. Memang arahnya ke situ. Jadi arahnya ini memang agak ke MSDM. Nggih, agak ke MSDM. Kalau kita bicara ini ya perilaku perilaku gaya kepemimpinan gitu. Itu ke MSDM. Oke. Nah, kemudian kita juga bicara ini tadi ya, include kita bicara kepemimpinan dan manajemen perubahan. Itu ada hal yang pertama yang perlu dilakukan itu adalah memotivasi. Nah, kalau motivasi itu kan MSDM juga tuh Mas, ya kan? Nah, memang ini fokusnya agak lebih condong ke MSDM, ya. Jadi bagaimana motivasi artinya mau dirubah ya, organisasi itu mau berubah. Nah, berarti kan bagaimana individu, kelompok, ya semua yang ada di dalam organisasi itu siap, ya siap dan mau membantu melakukan proses perubahan. Nah ini kan motivasi ya, berarti yang pertama itu memotivasi.
supaya perubahan itu bisa terjadi dan didukung oleh sumber daya manusia, semua sumber daya yang dimiliki oleh organisasi itu. Nah, berarti siapa yang bekerja ini? Nah, berarti kepemimpinan ya, pemimpin itu yang harus apa? Berarti pemimpin itu harus apa? Supaya orang mau mendukung dan menerima perubahan. Apa yang harus dilakukan pemimpin? Nah, berarti harus menciptakan atmosfer ya di dalam organisasi itu yang mendukung terbuka menjadi welcome ya terhadap perubahan. Jadi orang itu kan senang kalau termotivasi itu kalau ada tambahan energi baru ya, ada ini ya, apa dorongan psikologis yang positif, yang menguntungkan gitu. Nah, ini harus diciptakan oleh pemimpin. Nah, arahnya kan ke situ. Nah, kemudian bagaimana nanti visi misi yang kedua, yang pertama tadi motivasi ya. Yang kedua itu bagaimana nanti visi misi dari organisasi itu selaras dengan aktivitas yang dilakukan di dalam kepemimpinan supaya berhasil tadi. Nah, jadi visi dan misi itu harus jelas sekali memberikan uh, tujuan, alasan dalam perubahan, ya. Uh, Masa setelah perubahan itu masa depannya seperti apa? Nah, seperti itu kan? Oke. Okay. Nah, kemudian yang ketiga perlu ini ya, apa? Mengembangkan dukungan-dukungan ya untuk perubahan itu. Ya, jadi organisasi itu kan ada individu, kelompok ya yang kuat, ada kelompok-kelompok yang kuat, ada kelompok-kelompok yang tidak suka, ada kelompok-kelompok yang mendorong mau ya. Kemudian bagaimana uh, cara mempromosikan perubahannya supaya orang mau menerima ya. Nah, berarti di sini peran pemimpin dan agen perubahan. Nah, peran agen perubahan. Nah, ini ya. Dukungan itu berarti ada agen perubahan. Nah, kemudian langkah berikutnya yang keempat itu bagaimana mengelola transisi dari saat ini ya perubahan ini dilakukan ke masa depan yang diinginkan. Nah, sebenarnya poinnya itu. Berarti kan nanti saya minta teman-teman untuk menulis ya. Nah, bagaimana kepemimpinan dan manajemen perubahan sehingga tadi ya atmosfer organisasi itu bisa bagus. Nah, seperti itu. Arahnya itu sebenarnya ya yang kita pelajari. Sejak pertemuan yang pertama, kedua, ketiga. Jelas ya? Arahnya jelas ya? Nah, makanya teman-teman saya minta untuk menyusun model. Jadi bagaimana sih misalnya ya uh, apa kinerja organisasi bisa meningkat atau perubahan apa? Ya, perubahan di aspek apa? Tidak harus semua aspek ya. Tidak harus semua aspek ya. Artinya teman-teman bisa memilih beberapa. Gitu ya. Jadi itu arahnya ya, itu arahnya. Jadi nanti yang di apa itu seperti yang dicontohkan ya, dicontohkan kemarin perubahan-perubahan itu ya di bank, kemudian perusahaan rokok ya dan lain-lainnya seperti itu. Akhirnya supaya bisa mengikuti perubahan ya, perubahan ritme yang berkembang dan organisasi bisa sustain. Nah, kira-kira itu gambaran ya, gambaran secara keseluruhan untuk bisa sampai ke konteks kepemimpinan ya, materi kepemimpinan dan manajemen perubahan. Kita mulai dulu dari depan dan akhirnya kita bisa tahu, oh ternyata kita belajar itu ya, belajar ini ya, OD Organization Development ini sebenarnya nasihat bagi Anda semua yang jadi pemimpin ya, jadi
pemimpin itu semua level ya, tidak hanya direktur, CEO ya, Anda sebagai uh, supervisor, Anda sebagai kepala bidang gitu ya, kepala bagian dan lain-lain. Nah, ini intinya ya. Jadi bagaimana bisa menjadi manajer yang berhasil. Nah, intinya itu. Oke? Ya, coba saya pengen memahami apa ide-ide ya, ide-ide yang muncul setelah kita belajar. Ya, jadi setelah kita belajar materi itu, harapan saya Anda menemukan ide ya yang ingin diperdalam lagi, ingin diteliti di dalam ini tesis gitu ya. Oke, coba siapa? Kemarin Mbak Nurjana sudah, Mbak Ika sudah, Mas Joko sudah, Mbak Estita sudah. Terus Mas Hendra sudah, Mas Dimas sudah, Mas Fauzi sudah, Mas Dinar sudah. Terus yang belum siapa ini? Yang belum siapa? Udah semua? Hah? Siapa ini? Sudah semua ya? Oh, sudah semua berarti balik lagi dari awal. Yo, Mbak Estita. 8, oh ya, mahasiswa 8 ya? Iya, oke. Oh, nggak apa-apa. Nah, nggak apa-apa. Loh, memang ini mata kuliah ini ya, ini bagian dari konsentrasi MSDM ya. Ya, betul. Ya, memang. Ya, betul. Hmm, hmm. Nah, kalau strategik itu berarti bisa kemana-mana. Artinya strategik yang membahas agak ke MSDM boleh, strategik yang agak ke pemasaran boleh, strategik yang agak ke keuangan boleh. Begitu. Ya, makanya strategik itu bisa membahas keseluruhan. Jadi tidak hanya perfungsional gitu ya. Gitu. Jadi nggak apa-apa masih belajar tuh maksud saya supaya gini loh. Kalau kita menerima, oh ada model ini, ada teori ini, gitu ya. Oh berarti ini bisa diturunkan, muncul ya, bisa diturunkan menjadi sebuah variabel ini, gitu ya. Oke, monggo, coba Mbak Sita, modelnya gimana? Model penelitian. Ibu izin share Bu, tapi Ya, PT saya masih monggo. pakai Word ya Bu, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, dibuka dulu baru saya. Langsung modelnya aja Mbak, model penelitian. Ya. Berikut model penelitian. Baik, makasih sebelumnya Bu Adijati dan rekan-rekan. Ini saya coba terkait tugas yang terakhir saya juga masih agak bingung nih Bu ya. Cuman saya mencoba membahaskan terkait manajemen strategik ya lagi lebih ke kinerja perusahaan. Jadi basic saya kenapa saya mengambil tentang supply chain ataupun procurement. Kebetulan perusahaan saya ini kan bergerak di kontraktor gitu Bu. Jadi gimana hampir di project itu proses 80% kegiatan tuh berada di proses pengadaan barang dan jasa.
Makanya tuh Hmm. saya ingin tahu seberapa besar sih pengaruhnya atau dari proses pengadaan ini terhadap kinerja perusahaan, kalaupun memang nanti ada pengaruhnya ataupun tidak berpengaruh, nanti ingin tahu aspek-aspeknya itu seperti apa. Mungkin itu sebagian dari latar belakang saya mengambil tentang e-procurement ini dan supply chain ini, Bu. Untuk penelitian sebelumnya, saya tuh mencoba dari beberapa jurnal, adapun mapping variabel Ya. sebelumnya tuh seperti ini, Bu. Jadi ini ada satu penelitian, dia tuh udah meneliti tentang pengaruh e-procurement terhadap hubungan kemitraan, integrasi rantai pasok itu sendiri, dan supply chain. Dan ada lagi satu jurnal, dia meneliti tentang pengaruh supply chain terhadap kinerja perusahaan maupun keunggulan bersaing. Saya mencoba menggabungkan yang berhubungan sama perusahaan saya, yaitu terkait e-procurement maupun supply chain, hubungannya terhadap kinerja. Nah, kalau untuk ini sendiri, saya masih belajar juga sih, Bu, maksudnya terkait gap-nya ini, Bu, kan kalau dari Kira-kira yang membedakan apa dengan penelitian terdahulu miliknya modelnya Mbak Estita itu kalau terdahulu kan penelitian sebelumnya tuh dia hanya sebatas ini, Bu, e-procurement sampai dengan supply chain. Terus ada penelitian yang lain lagi, dia membahas tentang supply chain, kinerja dan keunggulan. Nah, saya mencoba menghubungkan e-procurement, supply chain terhadap kinerja, Bu. Berarti sama dengan yang penelitian terdahulu. Yang terdahulu kan ini maksud saya, kalau yang terdahulu tuh hanya terhadap variabel ini aja, Bu, ada 4. Nah, yang penelitian sebelumnya lagi ada variabel 3 ini aja, Bu. Nah, saya tuh mencoba mengambil menggabungkan kayak 2 penelitian antara e-procurement, supply chain, hubungan kemitraan, integrasi terhadap kinerja. Yang kemarin itu hanya sampai supply chain gitu, Betul. maksudnya belum sampai ke kinerja. Belum. Gitu. Terus ada lagi satu penelitian lagi supply chain terhadap kinerja dan keunggulan. Oke. Terus, nah berarti masalahnya apa? Maksudnya yang dihadapi, masalah yang ingin ini apa? Masalah yang ada di objeknya apa ini? Kira-kira nanti? Ini mungkin nanti lebih ke mitra ya, Bu, ya, karena hubungan sama integrasi ini seberapa besar sih pengaruhnya terhadap, benar nggak sih dia itu berpengaruh besar terhadap kinerja, karena kan selama ini hampir proses project itu 80% itu kita tuh dikerjakan oleh subkontraktor gitu, Bu. Jadi nanti kemungkinan keberhasilan suatu project tuh bisa jadi, ini masih hipotesis sementara, sangat berpengaruh terhadap kemitraan ini, Bu. Lah berarti maksud saya gini, berarti nanti yang jadi respondennya siapa? Subkontraktor, Bu. Subkontraktor. Iya. Coba, kalau kontraktor itu kira-kira kalau ditanya kinerja perusahaannya yang Mbak Estita itu kira-kira mudeng apa enggak? Coba Mungkin mudeng karena gini, Bu, ini masih pendapat, ya nggak pendapat sih, dari pengalaman aja, Bu, karena kan terkait proses pengadaan barang dan jasa tuh pasti kita tuh kayak ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kontraktor itu sendiri untuk menjadi rekanan kami seperti apa, terus nanti dari metode pelaksanaan kita tuh seperti apa. Nah, sedangkan syarat dan lain syarat untuk menjadi rekanan atau dan metode pelaksanaan sendiri itu kan berkaitan dengan kinerja perusahaan kami gitu. Mungkin nah dari ini saya masih belum ini ya, merasa ini belum pas ya, belum pas, bukan modelnya, tapi ininya, respondennya itu ya. Jadi karena yang bisa melihat misalnya kinerja perusahaan ya, itu dari dalam internal. Coba di situ ya kalau kinerja perusahaan itu
yang dimaksud apa di situ, Mbak? Coba indikatornya apa coba indikatornya? Ada Kayak nggak di situ? saya belum ada sih di sini Bu, belum sampai ke indikator. Cuman Hmm. kalau salah satu Pemahamannya apa? Apa definisinya apa coba? Iya, jadi maksudnya nggak pas. Maksud saya dengan obyeknya itu nggak pas gitu, Mbak, maksud saya. Makanya saya pengen tanya dulu, apa yang dimaksud kinerja perusahaan di sini? Karena itu yang bisa jawab pihak internal loh, Mbak. Kalau eksternal tuh nggak bisa. Bener nggak, Mas Joko? Hmm. Hmm. Ya, ya. Maksudnya bukan bukan ke subkontraktor, Mbak. mungkin gini Bu, saya maksud saya gini Bu, Hmm. terkait kalau saya kan lebih terkait ke profitabilitas Bu ya, profit dalam artian gini Bu, karena Hmm. hampir 80% pekerjaan di proyek kami memang dikerjakan oleh subkontraktor. Apabila Hmm. kita gagal dalam proses pengadaan itu sendiri, misalnya dalam artian subkontraktor kayak kita keterlambatan bayar atau misalnya dari subkontraktor jadi berkata kayak dia apa jadi kayak pekerjaannya jadi terlambat mereka gitu. Jadi maksudku saya ingin menilai apa sih keinginan dari subkontraktor ini gitu sehingga berpengaruh ke saya gitu Bu terkait menambah profit perusahaan ya itu yang akan meningkatkan kinerja perusahaan saya karena kan dipengaruhi sama mereka juga nih karena kalau misalnya mereka terlambat Hmm. eh, tidak kayak apa ya berkata akhirnya ngefeknya ke proyek itu jadi keterlambatan gitu loh Bu. Hmm. Menurut saya kok itu bukan kinerja perusahaan ya. Kalau yang dimaksudkan Mbak Hestita itu obyeknya atau respondennya itu subkontraktor, Eh, ya. sarannya gimana Bu? Makanya tadi saya pengen tahu dulu arahnya. Sebenarnya masalah yang ingin diselesaikan itu apa? Ya, jadi kalau teman-teman menyusun sebuah model, menyusun penelitian, itu kan yang pertama rumusan masalahnya, yang ingin diselesaikan itu apa? Yang ingin diselesaikan dalam penelitian ini apa? Gitu. Ya, jadi kalau tadi procurement, terus apa tadi supply chain ya, supply chain management, ya. Ini adalah alat ya. Iya, iya Bu. Nah, ini adalah alat. Nah, kalau alat itu kan berarti tidak bisa langsung ke kinerja ya. Nah, seperti itu. Jadi mungkin ini dulu, dipikirkan dulu. Ya, jadi teman-teman itu menyusun sebuah variabel, ya. Ini harus dipahami dulu. Ini konteks organisasi, ya, atau konteks konsumennya, atau konteks mitranya, begitu ya. Nah, kalau kita bicara coba dicoba saja, dites sendiri gitu ya. Kira-kira kalau kinerja organisasi atau kinerja perusahaan itu kan ada kinerja pemasaran, sorry, kok kinerja pemasaran, kinerja ekonomi, kinerja sosial, kinerja lingkungan gitu ya. Tadi ada environment performance ya, itu bagian di dalam itu bagian di dalam kinerja perusahaan. Nah, sekarang yang bisa menilai misalnya, oh biaya-biayanya itu menurun. Nah, ini kan yang tahu pengelola organisasi itu. Sehingga kalau biaya-biaya menurun, itu bisa nanti labanya meningkat, gitu misalnya. Awamnya begitulah misalnya.
Nah, ini kan yang tahu laba, biaya-biaya yang dikeluarkan oleh organisasi, itu kan berarti pihak internal, bukan apa, subkontraktor atau mitra kita. Mitra itu kan yang bekerja apa, mereka kan kita minta ya, misalnya diminta oleh organisasi untuk bekerja membantu kita. Tapi kan perusahaan yang dikelola Mbak Estita ini kan membayar jasanya, begitu. Nah, itu jadi dia seperti klien ya. Nah, seperti itu. Jadi nanti nggak yang tahu dari menggunakan subkontraktor A, menggunakan subkontraktor B. Oh, kalau subkontraktor A itu lebih efisien, kita jadi lebih efisien. Kalau subkontraktor B itu tidak efisien karena seperti ini. Ini kan yang tahu pihaknya Mbak Hesita, jadi internal. Kalau model seperti ini loh. Nah, Berarti ini sendiri berarti nanti kayak koresponden, berarti dari kata karyawan sendiri gitu Bu ya. Misalnya misalnya saya tetap menggunakan variabel ini, berarti kan internal. Maksudnya di sini berarti kan di kalangan manajer itu sendiri ya, karena kan kalau tadi seperti Ibu sampaikan kinerja itu kayak berhubungan sosial lingkungan, sedangkan di saya kan ada bagian sendiri yang memang bagian supply chain segini Bu. Berarti kan di lingkungan manajer nggak hanya di manajer supply chain aja, berarti koresponden tuh bisa jadi di lingkungan yang penting di perusahaan gitu ya Bu ya. iya, betul. Nah, ini loh, ya. Jadi kita harus fokus ya membedakan, ya. Coba misalnya apa yang tadi hubungan kemitraan itu dipakai nggak sama Mbak Esita? Dipakai Bu, saya di bawah ini saya pakai. Nah, hubungan kemitraan, coba kalau kita bicara hubungan kemitraan, menguntungkan tidak dengan subkontraktor A, menguntungkan nggak dengan subkontraktor B, C, D, E. Nah, ini tadi kan yang tahu pihak internal. Nah, seperti itu. Itu nggih, kira-kira nggih. Jadi ini pembelajaran nggih untuk teman-teman. Jadi kita jangan salah ya menetapkan objek penelitian kita. Ya, jadi ini levelnya apa? Nah, ini level perusahaan, Mbak. Jadi tidak bisa kita melibatkan pihak apalagi nanti respondennya subkontraktor. No, bukan itu. Ya, Mbak Hestita ya. Jadi coba saya pengen tahu, kira-kira kok bisa procurement ke supply chain management, kemudian ke kinerja perusahaan. Ini teorinya siapa atau modelnya siapa? Modelnya siapa, Mbak? Ini saya ngambil dari model penelitiannya apa nih bacanya? Itu jurnal ya, Mbak? Ya Berarti itu jurnal Bu. jurnal ya? Itu Ya, jurnal. Nah, coba iya. di dalamnya dibaca lagi. Iya, Itu Bu. teori apa, bunyinya seperti apa? Atau model teori apa, Oh ya. bunyinya seperti apa? Gitu, Nah, Mbak? ini yang saya mau tanyain ke Ibu tentang grand theory nih Bu. Karena kan saya Ah. membaca di jurnal ini eh, Hmm. eh, mereka tuh justru yang dibahas tentang teorinya tuh per variabel. Teorinya misalnya procurement-nya itu apa, supply chain-nya itu apa. Nah, grand Oh, itu pembentuknya. konsep, Mbak. Berarti itu konsepnya. Itu Itu yang konsepnya. saya dari memang mau bertanya ke Ibu tentang grand theory itu sebenarnya seperti Hmm. apa sih Bu? Saya masih belum ada bayangan gitu loh Bu. Grand teori itu teori utama, Mbak. Teori utama. Teori utama itu berarti misalnya ada teori stakeholder, ada teori institusi, ya. Kemudian ada resource based teori, ya. Kalau ya, Ah, seperti kalau itu. misalnya dari model penelitian seperti ini nih, apakah grand teorinya nih, ya saya masih nebar aja tentang kinerja itu sendiri, atau saya ke supply chain-nya atau No, no, Mbak. Ini oh ya, ini variabel ya. Variabel itu ke ah, konsep, ya. Jadi makanya saya tanyakan teorinya karena konsep atau variabel itu muncul bisa diturunkan dari teori.
dari grand teori itu, teori utama itu. Ini. Nah, gitu. Jadi nanti coba cari jurnal yang ada grand teorinya. Jadi biar kita belajarnya agak mudah gitu. Oh, kalau kita belajar perilaku gitu misalnya ya, kita belajar perilaku itu teori of planned behavior gitu misalnya. Misalnya, ya karena kita melibatkan perilaku, ya ada perilaku yang kita misalnya perilaku karyawan apa ya, perilaku karyawannya gitu ya. Nah, misalnya gitu. Jadi atau misalnya karena ini ada aturan ya, ada aturan-aturan yang kita melibatkan dari pemerintah ya, aturan dari pemerintah misalnya ya. Kemudian aturan-aturan sosial kemasyarakatan misalnya. Nah, maka berarti ini teori institusional misalnya. Nah, kita harus paham dulu yang menurunkan, gitu ya. Berarti gini Bu ya, ini saya masih gamblang jujur Bu. Ya. Grand teori itu sendiri misalnya kayak tadi kata Ibu tentang teori perilaku. Berarti dari grand teori ini nanti di dalamnya itu muncul variabel-variabel ini gitu Bu. Ya, menurunkan. Ada variabel-variabel ini. Ya. Ya. Berarti kemungkinan Jadi, grand teori itu sendiri tidak hanya satu. Misal kayak saya kan misal ada ya. beberapa variabel berarti ada beberapa grand teori nantinya Bu. Ya, bisa 1, bisa 2, bisa 3. Nah, gitu. Gitu ya. Jadi kita tahu silsilahnya gitu loh, Mbak. Ya, jadi kita tahu silsilahnya. Jadi tidak asal. Kalau ini kan cuman misalnya, Bu, saya nyontoh jurnal loh. Iya, oke. Nyontoh jurnal itu artinya penelitian yang lalu begitu. Nah, itu kan penelitian dasar penelitian yang lalu. Tapi di sini kita perlu dukungan, artinya dasar. Dasar utamanya adalah teori utama. Itu tadi grand teori. Gitu ya. Oke, nanti dicari dulu ya, Mbak. Nanti dicari dulu silsilahnya. Jadi benar nggak arahnya gitu loh. Ya, untuk memastikan. Karena ini saya kok agak ragu ya. Kira-kira bisa nggak kalau langsung ya supply chain management ke kinerja perusahaan gitu. Kayaknya harus ada sesuatu dulu di tengahnya gitu ya. Nah, makanya teorinya apa dulu, bunyinya bagaimana gitu. Ya, tidak harus teori utama ya. Misalnya Bu, saya tuh dasarnya bukan teori utama Bu, tapi model teori boleh. Ya, misalnya model EDM, expectation disconfirmation model. Itu mengungkapkan orang itu misalnya ini konsumen atau pengguna gitu ya, pengguna sistem informasi misalnya. Orang itu mau menggunakan suatu alat gitu ya, menggunakan sistem informasi kalau mudah digunakan ya. Kemudian kalau itu berguna gitu ya. Nah, kemudian dia akan berpikir, oh, alat sistem ini gampang digunakan, berguna. Maka dia merasa ini gampang digunakan, berguna, maka dia senang, maka dia puas. Kepuasan misalnya. Nah, ya. Kemudian setelah dia puas karena merasakan ini tadi sistem informasi itu sangat bagus dan selalu berkembang, selalu dikembangkan terus, maka dia akan selalu menggunakan misalnya aplikasi itu atau media digital itu. Nah, dia akan terus menggunakan itu. Nah, berarti ini adalah teorinya EDM. Nah, kemudian karena tadi saya bilang suatu sistem informasi misalnya, suatu sistem gitu. Nah, suatu sistem itu berarti ini adalah model TAM, teknologi acceptance model, yang mengatakan bahwa suatu sistem informasi atau teknologi informasi itu harus useful, berguna. Nah, maka misalnya saya bisa buat model kemudahan, kemudian kemudahan, kemudian kegunaan, saya kaitkan dengan
diskonfirmasi, kemudian saya kaitkan dengan kepuasan, kemudian saya kaitkan dengan niat untuk menggunakan terus. Nah, ini berarti dasarnya bukan teori, grand teori, tapi grade yang kedua ini adalah model teori. Tadi, model TAM dan model EDM. Berarti ke hasil penelitian gitu, Bu. Bukan hasil penelitian, itu dasar ya, model. Jadi grade utama paling tinggi itu grade-nya teori utama ya tadi. Ada teori institusi, ada teori stakeholder, ada teori RBT, ada macam-macam ya. Nah, kemudian grade kedua itu model teori. Model teori yang saya contohkan tadi ada model TAM, ada model EDM. Kemudian grade yang ketiga itu konsep. Konsep tuh ini tadi, modelnya ini tadi, variabelnya. Nah, misalnya supply chain management itu bla 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 bla. Nah, itu konsep. Nah, yang mana? Yang apa? Contohnya gimana? Oh, lah iya, green teori itu ya misalnya teori TPB, Theory of Planning Behavior, itu penemunya Ajen tahun 1975. Nah, kemudian dikembangkan lagi, itu teori TPB itu Ajen 1985. Nah, teori Ajen ini ya, teori Ajen TPB ini adalah pengembangan dari TRA, Theory of Recent Action, Fishbane. Nah, itu loh Mas. Contohnya seperti itu. Jadi teori itu ada penemunya. Nah, maka teorinya siapa? Tadi misalnya teorinya TPB Ajen. Kemudian teorinya TRA-nya Fishbane misalnya. Nah, seperti itu Mas. Itu yang menemukan. Nah, itu yang menemukan. Jadi TPB, Theory of Planning Behavior, Ajen dalam kurung Ajen, 1985. Nah, berarti teori itu yang menemukan adalah Ajen tahun 1985. Nah, itu seperti itu. Ya, itu banyak sekali. Jadi memang teman-teman harus membaca ya. Jadi teori artinya begini loh. Arahnya itu supaya teman-teman itu tahu dasarnya. Artinya menyusun model seperti ini, seperti Mbak Hestita ini, bisa procurement, ada hubungan kemitraan, ada integrasi. Ini tidak serta-merta muncul langsung. Ini ada supply chain, ada kinerja, tidak serta-merta muncul. Ini ada silsilahnya. Gitu. Kalau keluarga itu lahir itu dari mana? Ah, benar. Benar. Ya, hmm. Ya nggak apa-apa. Dibalik juga nggak apa-apa. Ya, dibalik juga nggak apa-apa. Ya, dibalik nggak apa-apa. Tapi artinya yang kalau bagi saya yang penting itu tahu silsilahnya gitu. Karena ini pembelajaran bagi kita. Ada dasarnya. Artinya dalam menetapkan sebuah proyek gitu kan, ada dasarnya. Ada undang-undangnya ini, ada peraturan pemerintah ini. Ini loh Mas, maksudnya kayak gitu. Nah, jadi artinya apa? Kita itu dididik bahwa mengerjakan sesuatu itu ada dasar kuat ya yang menguatkan sehingga pekerjaan kita itu nanti benar karena sumbernya ya sumbernya aturannya dasarnya itu benar dan kuat ada gitu ya. Kalau kita mengerjakan sesuatu nggak tahu aturannya itu dasar aturannya apa kalau Anda melakukan itu gitu. Gitu. Ya, betul.
Nah, ada pasal-pasalnya itu loh. Dengan dasar pasal ini, maka, nah itu sama. Nah, gitu loh. Itu, Bu, ya. izin bertanya, Bu. Oke, monggo, monggo, monggo. Eh, kalau tadi juga kan sependapatnya dengan Mas Joko ya, untuk misalnya kita ketemu kasus, Ini. terus tarik mundur ke teorinya gitu ya. Soalnya kalau misalnya kita dari hulu misalnya baca-baca teori-teori, kemudian ada teori seperti ini, baru mengaplikasikannya ke kasus, itu kan memang agak sulit ya ke kita. Tapi misalnya gini Bu, kita ada case gitu kan ya, ada pada saat case ternyata kita tarik ke hulu itu kita nggak menemukan teorinya, apakah tetap bisa diteliti Bu? Misalnya cuma ada referensi-referensi jurnal yang mungkin jurnalnya juga tidak tahu dasar teorinya gitu kan Bu. Nah, mungkin nggak Bu ada seperti itu? Pasti ada dasarnya. Jadi gini, makanya kan saya minta jurnal internasional bereputasi. Nah, itu pasti ada. Itu pasti ada dasar Teorinya teori. Ya, dasar teorinya. Coba sebentar. Ada contohnya. Ada pernah nggak? Ada nggak? Mas Joko punya? Ada teorinya? Iya, ada. Pasti ada. Sudah percayalah, pasti ada. Makanya kan saya cari yang apa? Reputasi. Coba Mas Joko punya nggak? Ya, apalagi sekarang pakai itu loh Mas, apa? AI itu loh, apa? Chat AI. Ya. Chat AI itu berarti kata kuncinya berarti Mas, kata kuncinya. Kata kuncinya. Oh iya, betul. Makanya kan jurnalnya sebenarnya kan kalau Anda ini levelnya S2, itu jurnalnya 30 gitu. Jurnalnya 30. Nah, dan itu jurnal yang harus qualified gitu ya, bukan jurnal abal-abal. Maksud jurnal abal itu kan banyak nih yang bahasa Indonesia itu jurnal asal gitu ya. Nah, apalagi untuk memudahkan cari satu induknya, ibunya jurnal. Satu saja yang paling bagus toh induknya. Nah, kemudian nanti cari anaknya. Itu yang paling gampang, itu mesti arahnya wes gampang itu cari. Nah, makanya cari yang terbaru, induknya tuh yang terbaru ya. Induknya yang terbaru, kemudian nanti baru berikutnya anaknya itu kan nanti pasti searah. Jadi jurnal itu harus searah ya. Searah itu artinya yang mau dipecahkan itu masalahnya sama. Induk itu maksud saya satu induk itu yang agak terbaru gitu. Lah nanti kan misalnya ini tahun berapa? 2023 misalnya. Oh itu jurnal itu tahun 2022. Lah nanti anak-anaknya, turunannya itu di situ kan ada 2022 awal. Misalnya ini Anda induknya itu tadi terbit publish September 2022. Nah, nanti dia pasti anaknya jurnal yang menjadi referensi jurnal itu awal 2022, kemudian 2021, 2020, 2019 gitu loh. Nah, kan kita paling tua 10 tahun terakhir. Nah, kalau ini kita di 2023, berarti kan yang paling tua 2013 ya. 2000 ya, 2013 ya. Nah itu makanya harus cari induk yang publishnya terbaru gitu. Nah, kemudian nanti cari anaknya di belakangnya gitu. Coba
Coba stop presentation dulu, Mbak, coba. Saya bukakan, jurnal ya, sebentar. Saya buka jurnal dulu. Nanti ini bukan yang terbaru karena saya mau menjelaskan yang teori tadi ya, jurnal yang ada teorinya gitu ya. Nah, jurnal yang ada teorinya. Mana tadi? Nah ini ya. Yang gampang saja ya, yang tadi yang TPB. Oh, sorry saya bukanya salah. Harusnya, bentar. Jurnalnya. Bentar. Ini semoga benar ini. Bukanya lama ini soalnya laptop saya kepenuhan, jadi sesek. Oh, salah. Bentar. Saya cari dulu. Ini agak tua sih, ini 2007, tapi maksud saya ini ada dasar teorinya. Ntar biar muncul dulu. Nanti baru saya share. Nafasnya lama ini. Karena penuh. Bentar. Izin Bu Adiyati. G. Sambil nunggu sharingnya Bu. Bu, mau bertanya Bu mengenai research gap Bu. Nah, untuk di kualitatif itu kemarin kan Pak Paulus sempat menyampaikan bahwa kalau di kualitatif apa perlu research gap Bu ya? Kualitatif begini ya. Kalau tetap ada bukan semata-mata riset gap ya, tapi ada sesuatu yang mendukung. Karena kalau kualitatif itu kan kita menemukan sesuatu yang unik gitu ya. Kita menemukan sesuatu yang unik dan kita nggak tahu, kita pengen tahu gitu. Nah, itu kalau bagi saya tidak harus sih, tidak harus riset gap, tapi setidaknya jurnal-jurnal yang mendukung untuk kondisi situasi yang ingin kita teliti. Gitu. Karena memang kalau riset gap itu untuk atau celah penelitian itu untuk kuan, tapi sebenarnya begini loh. Kalau segmentasi, misalnya segmentasi itu kalau kita ingin membahas segmentasi itu banyak orang yang fokusnya ke tipenya, ke jenisnya begitu. Sementara yang membahas strategi segmentasi itu masih sedikit di jurnal. Nah, maka Pak Hendra pengen mengetahui bagaimana sih strategi segmentasi di usaha apa yang itu usahanya sangat maju, luar biasa majunya, padahal itu usianya masih muda. Itu termasuk celah. Berarti kan harus ada dasar segmentasi dulu, jurnal-jurnal yang membahas segmentasi, dan itu arahnya agak berbeda. Nah, ini kan gap. Yang lain itu banyak membahas tipenya, jenisnya gitu ya. Jurnal pasti membahasnya itu. Tapi Pak Hendra ingin, maka dengan adanya
itu belum, yang membahas strategi itu masih sedikit, strategi segmentasi. Nah, maka Pak Hendra akan masuk ke strategi segmentasi. Itu celah. Seperti itu caranya, Pak. Celah itu seperti itu. Jadi tidak harus ini jurnal ini ngomong positif, jurnal ini ngomong negatif, jurnal ini negatif, jurnal ini positif. No, bukan itu. Yang dimaksud research gap bukan itu. Research gap itu berarti celah apa yang belum ada di penelitian yang lalu, maka kita ingin explore. Nah, seperti itu. Bisa dipahami, Pak Indra? Enggak, Bu. Nah, itu malah lebih menarik ya bagi saya. Yang mempelajari itu baru dikit. Nah, itu menarik. Ini contoh ya, sudah ya, bisa muncul, bisa dilihat ya. Nah, ini tadi yang saya ceritakan ya. Theory of Planning Behavior, TPB, dan Customer Satisfaction in Continuous Use of Service, integrated model, unintegrated model. Dasarnya ini ada teori TPB dan teori dua model. Hasilnya seperti ini. Ini kalau saya ngajar di pemasaran, mesti saya berikan contoh ini supaya teman-teman ini loh. Kan ini ada Theory of Behavior, developed by Ajen Fishbein, Ajen, ya, dan seterusnya. Nah, ini ada mengatakan ini ya, ini mengatakan ini. Nah, ini ada sintesis EDM. EDM tadi ngomong ya bla 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 gitu ya. Sekarang ini. Nah, ini. Ini perceived usefulness. Ini is of use. Ya, ini disconfirmation, ini satisfaction, ini intention to use. Ya, intention behavior to use system. Nah, ini SN ini subjective norm, kemudian PBC itu perceived behavior control. Nah, ini ya. Silsilahnya perceived behavior control dan subjective norm itu diturunkan dari TPB, Theory of Planned Behavior. Karena TPB itu teori yang mempelajari perilaku manusia, perilaku orang. Nah, kemudian perilaku orang ya. Nah, kemudian orang akan berperilaku, ya, akan bertindak, akan berperilaku, itu didasarkan pada orang akan bertindak didasarkan pada pertimbangan yang pertama, ini isinya TPB. Orang akan berperilaku, bertindak, itu didasarkan pada 3 komponen. Yang pertama pertimbangan, yang kedua perilaku, yang ketiga apa ya? Saya lupa satu. Nah, kemudian hal pertama pertimbangan. Pertimbangan itu ada 3 dimensi. Yang pertama adalah subjective norm, kemudian yang kedua perceived behavior control, kemudian yang ketiga apa? Saya lupa. Nah, maka teori ini menggunakan subjective norm, norma subjektif dan perceived behavior control yang akan mempengaruhi perceived usefulness. Ya, persepsi kegunaan, kemudian ini persepsi kemudahan. Nah, kemudian ya ini tadi ya, EOU dan PU ini model mengambil dari TAM yang saya ceritakan, teori TAM. Model teknologi acceptance model. Bilang orang mau menggunakan sistem informasi atau teknologi informasi kalau berguna dan mudah digunakan. Nah, berarti ini PU dan EOU diturunkan dari apa tadi? TAM, model TAM. Nah, kemudian disconfirmation, satisfaction, intention itu diturunkan dari EDM. EDM itu tadi yang saya ceritakan bahwa orang itu akan berpikir dulu. Belajar dari pengalamannya, menguntungkan enggak
menguntungkan itu kalau misalnya sistem itu sangat berguna, mudah digunakan gitu ya. Oke, maka dia akan mengkonfirmasi begitu oke, oh sangat berguna, maka dia akan satisfy. Satisfy berarti dia akan terus nanti menggunakan sistem itu. Nah, ini contohnya. Ya, contohnya tadi ya. Ini maka contoh cari jurnal yang seperti ini. Nah, ini misalnya ini induknya ya. Ini induknya. Nah, cari anaknya itu tinggal di referensi paling bawah ini loh. Lah, bagusnya lagi ini loh. Ini ada indikatornya. Tadi saya tanya sama Mbak Esita. Mbak Esita, itu tadi indikatornya apa? Nah, kalau jurnal yang bagus, itu ada indikatornya ini loh. Bisa ya dilihat ya teman-teman. Item used to measure research construct. Ya, construct dari penelitiannya. Yang pertama usefulness, definisinya bla 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 bla. PU1, using ini. Nah, ini kan enak banget. Ya, dicontoh enak banget. Wis lengkap gitu. Oke. Nah, kalau jurnal yang bagus itu ada ininya. Apa? Lampirannya tuh ada. Appendix-nya ada. Nah, kemudian tadi saya cari anaknya ya. Sorry, mana tadi? Research finding, research limitation, conclusion. Nah, ini. Reference. Nah, ini. Cari metani di sini. Nah, kan kalau ini kan berarti lebih tua. Nah, makanya kan saya minta cari yang induknya yang muda. Yang muda itu 2022. Nah, gitu. Jadi nanti tinggal metani ini aja. Metani ini di sini. Pasti searah ini kalau kayak gini. Gitu loh maksudnya. Nah, mempermudah saja. Hidup nggak usah dibikin susah. Ini, cari anaknya di sini. Nah, ini contoh. Oke, seperti itu. Makanya cari jurnal yang reputasi itu Elsevier, Emerald, Taylor and Francis, Sage. Nah, seperti itu. Oke, nah ini ya. Ini pasti nanti gampang. Boleh Mesti izin ketemu. yang terkait jurnal tadi. Silakan. Saya mau nge-share hal yang tadi saya itu seperti ini bukan sih Bu? Maksudnya masalah grand teori yang tadi itu Bu. Apa? Yang apa Mbak? Jurnal yang tadi Bu, apakah seperti ini? Mau coba nge-share jurnal Bu. Oh iya, sebentar. Saya stop translation dulu. Saya stop dulu. Silakan Mbak. Information sharing, lah bener toh? Supply chain toh? Nah. Oke. Supply chain performance. Recording in progress. Coba, ini ada ininya nggak Mbak? Apa teori utamanya ada nggak? Ini yang mau saya tanya, apakah teori utamanya tuh ini Bu? Ini kan, sebentar. Supply chain performance, procurement, and research framework. Ini bukan teori utamanya, Mbak. Ini kan variabelnya. Ini variabelnya, Mbak. Ini variabelnya. Ya, terus setelah ini apa lagi? Masih variabel juga sih, Bu. Nah, masih variabel. Dia nunjukin model penelitiannya. Berarti di jurnal ini tidak menunjukkan dasar teori utamanya, Mbak. Ini dia langsung ke sini kok. Dia langsung ke supply chain performance. Nah, ya kan? Iya. Nah, seperti ini. Kalau kalau ini tuh berarti coba nanti di dulu. Ini ada partner relationship, information sharing, supply chain integration. Nah, gitu loh, Mbak. Jadi
kalau ini lebih masuk akal. Makanya tadi kalau ditarik ke, ini kan kinerja supply chain, Mbak, bukan kinerja perusahaan. Ya, kan saya ngomongin di sini, nanti baru masuk ke jurnal lain kan ada tentang kinerja dari supply chain performance, dia ngubungin ke kinerja. Jadi dari penelitian ini ada lagi penelitian lagi anaknya tadi yang seperti Ibu bilang, ada jurnal lagi di bawahnya, Bu. Coba nanti berarti kalau ini tuh SCM ya, supply chain management ya. Supply chain management itu ke distribusinya ya, ke fokusnya itu ke salurannya ya. Betul, Bu. Ke saluran ya. Betul. Ke salurannya. Betul, Nah, betul. kalau ke salurannya itu berarti coba nanti dicari dulu ya, karena ini kinerja salurannya ya. Nah, kalau ini spesifik malah, kalau seperti ini spesifik. Nah, jadi jangan gini Mbak, menggabungkan itu yang ya selevel lah, ya selevel ya, jangan berpikirnya misalnya pengguna tapi untuk organisasi, misalnya seperti itu, gitu ya, jangan gitu ya. Jadi contoh gini Bu, ini kan jurnal induknya misalnya Bu. Nah terus sebelumnya saya share lagi nih ada penelitian yang meneruskan dari penelitian ini, tapi dia tidak mengambil semua hipotesisnya Bu. Saya contoh terus lagi. Nah ini dia ngambil dari penelitian jurnal yang tadi, sumbernya dari Cheng et al. Ini tadi ya Bu. Nah dia modulnya sama, ini juga tidak ada menjelaskan apa namanya grand theory, dia langsung masuk ke kayak penjelasan variabel. Nah kalau ini kan nyontoh Mbak, ini itu nyontoh itu tadi Dia ya, jadi kayak nyontoh. Dia hanya mengambil untuk model penelitiannya. Oh begini Mbak, harusnya tadi yang bahasa Inggris tadi, yang bahasa Inggris dicari referensinya, dicari referensinya. Yang bahasa Inggris tadi dicari referensinya. Di referensinya tuh pasti ada. Di referensinya. Gitu Mbak. Ya, dicari di referensinya. Gitu ya. Jadi memang harus sabar. Tapi maksudnya begini. Saya mengajak teman-teman untuk tidak sembrono begitu nih. Tidak sembrono langsung gadok-gadok kayak gitu maksud saya. Nah, kira-kira secara teori masuk nggak? Ya, secara di logika dulu. Di logika itu levelnya sesuai enggak? Pas apa enggak? Gitu nggih. Jadi tidak tergesa-gesa. Jadi pahami dulu, cermati dulu. Gitu. Nah, jadi tidak secara tergesa-gesa. Kalau ini kan tadi sama persis ya? Iya, sama persis, cuman dia kayak rantai penghubungnya tuh kayak tadi kan banyak mediasinya, kalau ini cuma ngambil beberapa aja nih dia nih. Dibatasi. Nah, ini kan kalau seperti ini kan kayak apa ya? Replikasi motong gitu ya. Betul. Nah, replikasi terus motong. Hasil penelitian yang sebelumnya sama ini ada perbedaan. Nah, waktu di mata kuliah Pak Indarto itu dia bilang itu sebagai riset gap. Makanya tadi pada saat penjelasan Pak Hendra bertanya tadi, riset gap tuh bukan akibat adanya ini berpengaruh, ini tidak berpengaruh. Nah, jadi kok jadi ngeblank lagi sayanya Bu. Kemarin kita disuruh buat tabel Bu. Saya stop share dulu ya Bu. Ini tabel seperti ini. Ntar dulu Bu, balik lagi. Tidak hanya sekedar itu hasilnya positif, itu negatif, atau itu berpengaruh, tidak berpengaruh. Itu tidak. Gini. Ini Bu, kan kemarin tugas kita tuh disuruh buat coba cari riset gap-nya. Nah, otomatis kan saya lihat dari penelitian tadi kan penelitian induknya di Chen et al. Ini dia terdapat pengaruh. Terus sedangkan si Wahyuningsi tadi turunannya itu dia menelitinya tidak berpengaruh. Nah, ini sebagai riset gap, di situ yang kita teliti. Makanya tadi sempat ngeblank lagi pada saat penjelasan Ibu yang pertanyaannya Mas Hendra dia kan kayak kok bukan pengaruh dan tidak berpengaruh. Jadi bingung. Tidak hanya, saya bilang tidak hanya seperti itu. Ya, tidak hanya seperti itu. Kalau ini kan apa ya? Perbedaan. Hanya perbedaan dengan penelitian yang lalu gitu ya. Ada yang ngomong positif, ada yang ngomong negatif gitu ya. Nah,
ini hanya salah satu, tapi sebenarnya yang dimaksud dengan research gap ya, itu sebenarnya apa yang belum ada di situ. Kalau ini kan berarti sama persis, Mbak. Ini Iya. kan sama persis lah. Berarti Sama modelnya persis, sama cuma persis toh? hasilnya yang berbeda. Hasil coba kita renungkan lagi. Hasil yang berbeda itu karena case-nya berbeda, situasinya berbeda. Oke? Tetapi fokus penelitiannya masih sama. Gitu. Misalnya saya contohkan tadi. Berarti fokus segmentasi variabel ya, Bu ya? Ya, jadi gini, segmentasi itu yang diteliti peneliti-peneliti yang lalu tuh selalu yang dipikirkan, yang difokuskan adalah jenisnya, tipenya. Selalu yang diteliti itu selalu fokus ke jenisnya dan tipenya. Itu banyak sekali penelitian seperti itu. Sementara segmentasi yang membahas strateginya itu masih sedikit. Nah, ini kan berarti celah toh, Mbak. Artinya celah itu apa, ada sesuatu yang bisa kita isi. Kita masuk ke strategi segmentasi karena yang meneliti itu masih sedikit. Misalnya yang meneliti jenis tipe itu ada 50 penelitian. Sementara yang meneliti strategi itu baru 5. Nah, ini maka saya akan masuk ke penelitian segmentasi strategi karena yang meneliti masih sedikit. Itu gap, Mbak. Celah. Nah, terus misalnya gini, penelitian misalnya tentang itu tadi, segmentasi itu pasti kuantitatif semua. Dari 100 penelitian yang melakukan kuantitatif tentang segmentasi itu 80. Sementara yang menggunakan metode kualitatif itu hanya 10. Nah, maka penelitian saya akan menggunakan metode kualitatif. Karena yang melakukan masih sedikit. Nah, itu masuk celah, Mbak. Jadi, tidak hanya sekedar oh ini hasilnya positif, oh ini hasilnya negatif, oh ini tidak berpengaruh, ini berpengaruh. Tidak hanya itu, hanya satu saja. Kita. Oke. Jadi kita sebenarnya bisa mengeksplor banyak sekali. Gitu. Jadi jangan takut kalau tadi yang saya ceritakan tadi, Anda menuliskan seperti itu. Itu gap, riset gap. Jadi riset celah penelitian itu teman-teman bisa mengisi, memperdalam, memperluas gitu. Ada sesuatu, kan saya bilang S2 itu harus ada inovasi terbaru toh. Nah, inovasinya muncul di situ. Kalau tadi kan kalau saya logikakan kan itu hanya persis blok kan. Karena ini ada positif, ini negatif, ini positif, ini negatif, tapi kan variabelnya masih sama. Berarti tidak ada inovasi dong. Gitu maksud saya. Ya, saya tidak membuat teman-teman bingung, bukan, tapi untuk membuka mindset gitu. Bahwa sebenarnya kita teliti itu masih banyak sekali yang bisa kita teliti. Gitu. Jadi tidak perlu bingung, Bu, saya tuh bingung masalahnya apa. Lah, wong banyak sekali kok bingung. Gitu loh. Ya, jadi jangan takut untuk melakukan sesuatu yang baru gitu. Ya, jadi jangan ikut-ikutan, udah diteliti terus. Nah, ya gimana? Gitu nggih? Iya, Gitu Bu. kira-kira yang bisa saya sampaikan. Wah, jam 8 ini. Padahal ini saya ada rapat RB. Waduh, wes, rapat RB bareng gitu. Ya, enggak apa-apa, wes. Ini nih kalau orang sok sial gini nih ya, sok sial. Bengi-bengi rapatan. Ya udah, begitu nggih. Jadi terus ya dieksplor lagi. Jadi tetap teman-teman harus memahami teorinya, modelnya, dasarnya, silsilahnya lah. Istilahnya itu harus tahu silsilahnya gitu. Nah, itu belajar yang benar tuh tahu silsilahnya gitu ya. Enggak langsung plek tapi enggak tahu silsilahnya gitu nggih. Karena Anda kan produk ilmiah.
Kira-kira itu yang bisa saya berikan. Terima kasih sudah bersabar untuk mengikuti semua proses perkuliahan. Jangan lupa ya, nanti saya tulis tugasnya di tugas akhirnya untuk saya menulis tentang kepemimpinan dan manajemen perubahan ya, makalah. Nah, kemudian nanti minggu depan dilanjutkan oleh Bu Dewi, begitu ya. Tetap semangat, tetap berpikir positif, dan kita harus bisa membuat seluruh ya, jadi lingkungan kita menjadi positif dan maju. Ya, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Ya. Selamat malam.